Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya lagi berkunjung ke rumah sahabat saya yang kebetulan beliau ini salah satu. Aku sing salam apa sampean sing salam iki? Oh, salah. Gak apa-apa nanti kan terus. Enggak, ini kan bisa beda gitu. Iya, ndak ada Kok apa. ono guyonane lho. Tak lebokno iki kok, Mas. Iki tuan rumahnya sapa iki kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diwala-wali tetap Mas Sam. Ini ya. Alhamdulillah. Diulang lagi Mas ya. Oke. Diwala-wali tetap Mas Sam. Pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya dikancani oleh seorang drummer internasional yang sudah menggemparkan dunia perdrameran di jagat raya, di jagat internasional ini. Dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi saya selaku warga Surabaya, dulur-dulur Surabaya. Beliau adalah asli Surabaya. Salah. Kalau dulur Mas Sam, salah kalau beliau asli Surabaya. Tapi yang jelas berdomisili di Surabaya. Mas Kunto. Ya. Perkenalkan dong, ini di hadapan dulur-dulur Mas Sam Surabaya. Enggak apa-apa Mas, sambil rokok, sambil ngudut, sambil ngopi seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mas Sam dimanapun berada, ya alhamdulillah malam ini saya bersilaturahim lagi dengan sahabat lama. Beliau ini selain tokoh muda di Surabaya dan sekitarnya. Tokoh juga, apa toko Mas? Tokoh. Oh tokoh. Tokoh muda. Bukan tokoh muda. Tokoh muda yang di Surabaya, dan kebetulan beliau saat ini menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Hafal Mas. Betul nggih? Hafal betul. Iya, karena saya calonnya. Ya, jadi tadi sempat ada yang diralat. Saya sudah domisili di Surabaya sejak tahun 2009. 2009. Iya, 2009. Saya lahir dibesar di Banyuwangi. Ibu saya dari Mojokerto. Jadi Ibu Mojokerto, Bapak Banyuwangi. Iya, jadi lahir di Banyuwangi. Lahir Banyuwangi. Di Genteng. Genteng. Oh, bener aku seeling. Jadi belambangannya kuat, Mojopahitnya kuat. Mojopahitnya kuat, belambangannya kuat, ya toh, gede nanggone Surabaya, nanggone Sunan Ampel. Laras. Jadi saya dari kecil sampai SMA kelas 1 di Genteng Banyuwangi. Kelas 2, kelas 3 saya di SMA Sukomo Mojokerto. Lulus SMA saya hijrah ke Kota Bogor selama 14 tahun dari 95 sampai 2009. Oh, di Bogor. Di Kota Bogor. Jadi saat saya pertama kali rekor dunia tahun 2004, saat itu KTP saya masih Bogor. Masih Kota Bogor. Oh, terus pindah KTP jadi Surabaya. Surabaya saya hijrah tahun 2009. 2009. 2010 saya menemukan istri. Menemukan jodoh seorang istri. Menemukan jodoh 2009. Itu sampai sekarang saya tinggal sampai kaget nemu di Surabaya. Jadi alhamdulillah. Seperti itu perjalanan ringkas dari saya. Dan mungkin tema saat ini karena semuanya serba dadakan. Jadi tema yang kita usung ini spontan. Ojo kondo nih dadakan. Iya, pura-pura. Ini spontan ini. Yes ngono. Jadi judulnya ngobrol. Tak simpen di sini. Ya, judulnya ngobrol, ngudut, ngopi, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, ngiblat. Ngiblat. Yang paling terakhir itu yang paling top. Ya. Ngiblat. Jadi ngudut. Mas Kunto. Nah. Perjalanan Mas Kunto di dunia musisi, di dunia drummer. Ini mulai kapan, Mas? Saya langsung ya, Mas. Band ini apa itu? Nggak bertele-tele. Jadi pertama kali saya memecahkan rekor dunia itu tahun 2004, tanggal 29 Desember 2003 sampai 1 Januari 2004. 2004 itu, ya? Di mana, Mas? Di Plaza Sumantri, Brojonegoro, Kuningan. Oh, di Kuningan. Pasar festival. Pasar festival di Brojonegoro. Brojonegoro, bukan Bojonegoro. Brojonegoro, bukan Bojonegoro. Jakarta ya? Jakarta, ya. Rambut saya saat itu masih gimbal tuh.
Terampati Terus gimbal. sampai gimbal. Nah, dan- Sekarang sudah kena pengaruhnya drumnya terus lurus gitu ya. nanti saya ceritakan. Nah, singkat kata 2010 setelah saya hijrah di Surabaya dan menikah di Surabaya, saya memecahkan rekor dunia 135 jam di Kapas Kerampung Plaza Surabaya, Mas. Di Kapas Kerampung Ya, Surabaya. saat itu targetnya 135 jam, Tapi tercapai? tapi terhenti di jam ke-82 karena mati lampu. Jadi force majeure. Oh, karena mati lampu. Betul. Jadi target 132 jam, 135 135 jam di jam ke-82 mati lampu. mati lampu. Mati lampu. Itu dalam keadaan mata terpejam? Enggak. Oh, enggak. Jadi tetap saya main mati lampu dan itu sudah force majeure. Karena peraturan Guinness World Record selama detik pertama sampai detik terakhir event Oh, itu sudah berlangsung dengan Guinness apa namanya? Guinness World Record. Iya. Iya, itu kan sebelumnya sudah Guinness World Record. Iya, iya, iya. Yang 74 jam di Jakarta itu sudah Guinness World Record. 74 jam di Iya. Jakarta. 2004, 2010 saya di Surabaya, rekor dunia Guinness World Record tapi terhenti di jam ke-82 karena force majeure. Karena force majeure. 2012 saya revans. Ya. Saya tebus kegagalan di Surabaya dan itu sukses digelar di Kota Malang, Mas. Di Kota Malang tahun 2012. 12. Jadi tanggal 27 Desember 2011 sampai 1 Januari 2012 saya memecahkan rekor dunia 122 jam 25 menit. 122 jam 25 menit 25 menit. di Malang ya. Di Malang, pada tahun Kota Malang. 2012. Terus 2017 tepatnya tanggal 30 Desember 2016 sampai 6 Januari 2017 Ya. saya memecahkan rekor dunia Guinness World Record selama 145 jam di Kota Palembang. Di Kota Palembang, di Palembang. Kota Palembang. Sumatera Selatan. Tahun 17. 2017. Ya. Wow. Terus tanggal 20 sampai 24 September 2017, beda 8 bulan Mas dari Palembang, saya menginisiasi dan menggagas rekor dunia 5 negara. 5 negara, jadi keliling gitu? Enggak, jadi saya kumpulkan drummer-drummer dari Dari 5 5 negara itu. Kebetulan mereka ini pemegang rekor dunia semua. Ya dari 5 negara. Nah, Negara dari- mana saja, Mas? Indonesia 145 jam, Ya. namanya Kunto Hartono di Kunto depan jenengan Hartono. ini. Oh, yang ini, yang dulu gimbal. Itu gimbal. Terus 134 jam itu Stephen Gaul dari Kanada, 133 jam Carlos Santos dari Portugal, 108 jam itu Lomas dari Amerika, dan 102 jam Alistair Brown dari Inggris. Saya kumpulkan, Itu saat itu pecah mau rekor digelar di Surabaya itu Mas. Mau digelar di Surabaya. Cuma karena pengalaman sebelum-sebelumnya nih, apa yang saya lakukan Jangan-jangan mati lampu lagi. Gitu. bukan, karena Enggak ya. responnya kurang Mas. Respon masyarakat musik Surabaya. Bukan masyarakat musik. Saya tidak berbicara Surabaya. Oh ya. Tapi lebih ke arah universal. Indonesia seperti ini. Indonesia, ya, ya. Jadi daripada nanti saya malu dan malu-maluin Mas. Akhirnya saya lelang. Dilelang. Saya lelang. Saat itu masih inget itu bulan puasa 2017. Iya, iya. Bulan Mei kalau nggak salah 2017. Saat itu saya posisi di Kalibata Jakarta. Saya messengeran dengan teman-teman, bikin grup. Saya bilang saya nggak mau kalau di negara Indonesia. Silakan di negara teman-teman kalau ada yang berkenan. Oh. Akhirnya direspon oleh Portugal yang notabene saat itu baru bangkit dari keterpurukan ekonomi. Iya, iya. Karena sebelumnya ada Yunani itu. Oh iya, iya, iya. Habis itu Portugal. Nah, Portugal saat itu baru bangkit. Akhirnya digelarlah di kota kecil namanya Castelo Branco. Saya kaget, Mas. Di Castelo Branco. Iya, Portugal. Kotanya itu dari Lisbon, itu kurang lebih sekitar 3 sampai 5 jam. Dan itu kotanya mungkin kalau di Jawa Timur ini nggak lebih besar dari Kota Malang. Masih lebih kecil dari Kota Malang. Di sekitaran Bahkan mallnya pun cuma ada 2 kalau nggak salah di sana. situ ya. Tapi yang bikin saya kaget, euforia respon dan masyarakat di Castelo Branco bahkan sampai Lisbon itu luar biasa. Mas. Luar biasa ya. Penonton yang hadir saat itu di luar gedung tempat kami bermain berlima itu kurang lebih sekitar 1,2 juta orang. Wow. Nobar, Mas. Nobar itu ya. Nobar di luar gedung. Jadi ada giant screen. Iya, 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 iya. Saat itu saya punya inisiasi main drum selama 100 jam. Inisiasinya. Jadi Dengan awal ya. konsepnya itu 100 jam sebagai tim, Iya. bukan solo. Selama ini kan kami berlima itu bersaing tuh, Iya, iya. mencari iya. individu. Tapi pada saat sebelum berangkat ke Portugal saya bilang, kita kesampingkan ego masing-masing, kita sampingkan pribadi serta persaingan individu. Yuk kita bikin tim, main drum selama 100 jam. Kita melakukan donasi.
untuk membantu anak-anak korban perang di Syria. Iya. Saat itu di Indonesia di bulan September, dari bulan Agustus September itu ramai tentang Rohingya, Mas. Rohingya. Saat itu. Iya. Tapi di Eropa yang paling ramai saat itu adalah isu tentang Syria. Dan kalau sudah ngomongin kemanusiaan itu di atasnya agama dan negara, Mas. Iya. Betul kan? Iya. Bahkan kalau kita runut dalam Pancasila, kemanusiaan itu nomor 2 setelah ketuhanan. Iya, ketuhanan Sepakat ya? sebagai kemanusiaan. Baru kemanusiaan, Iya, baru iya. persatuan. Betul. Nah, baru kerakyatan. Iya. Karena yang bisa menyatukan persatuan dari berangkat dari kemanusiaan Nah, dulu. perbedaannya di luar negeri dengan di Indonesia itu, Mas. Jadi kalau di Indonesia itu lebih ke arah eventnya dulu yang ditonjolkan. Misi lainnya dikesampingkan. Kalau di luar negeri tidak, Mas. Yang ditonjolkan itu adalah sisi kemanusiaannya dulu. Iya. Karena mereka punya sisi yang menurut saya, ya kita sama-sama tahu ya, di YouTube itu kambing nyebrang jalan aja mobil berhenti. Betul. Di Iya, kita, Mas, jangankan hewan, orang ditabrak hilang. Melarikan diri. Melarikan diri. Jadi donasi yang Sambil nyedut, Mas, kopinya sambil Siap. disedut. jadi donasi yang terkumpul saat itu saya kaget, Mas. Persiapan tidak lebih dari 9 hari, promosi yang melalui Facebook 138 miliar rupiah. 138 miliar rupiah. Dalam waktu berapa jam tuh, Mas? 100 jam. 100 jam itu. Oh iya, karena bareng-bareng tadi itu. Karena Ya. bareng-bareng kita sama-sama berpromosi dan alhamdulillah saat dari situlah saya mulai tergerak untuk masuk ke arah sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya. Nah, jadi kalau di luar negeri kan humanity-nya dulu baru dibungkus rekor dunia. Rekor dunia. Ya kan? Iya. Kalau di Indonesia nggak kebalik. Rekor dunia Rekor dulu baru baru kemanusiaan. tak ketemu, Mas. Jadi kalau di luar negeri ibarat kata rekornya tidak tercapai, nggak masalah, yang penting target ini tercapai. Iya. Gitu. Ya alhamdulillah setelah itu tanggal 15 Juli 2018 kemarin saya tampil di final Piala Dunia Rusia di Moskow. Beberapa 15 Juli 2018. betul. Iya, Jadi iya, saya iya. tampilnya itu di 2 tempat, Mas. Iya. Pertama pagi harinya saya di Taman Saya ngerpek ini, Mas, karena saya ada catatan kalau Mas Kunto pernah ada di Moskow di final Perancis melawan Kroasia waktu itu ya. Sepakat. Oh Betul. iya. Jadi Kalau enggak keliru ini 4 jam 30 menit ini, Mas. Betul, Mas? iya. Tadi, Ya, tadi ngintip Ngintip di dulu ya. IG-nya, Di Instagram. Instagram-nya Mas Kunto. Jangan lupa dulur follow. Terima kasih. Follow IG-nya Mas Kunto, Mas. Iya. Disebutkan sendiri Mas IG-nya, Mas. Instagram saya Kunto Hartono, Hartono. TikTok saya Kunto_Hartono, terus Twitter saya Kunto_drummer. YouTube-nya Samsul Arifin Mas Sam. Sepakat. Yes. Setuju, Mas? Setuju, monggo diunjuk, Mas. Ini Mas saya dapat bocoran lagi nih, Mas. Bocoran dari media sosial yang sempat saya baca, Mas. Bahwa Mas Kunto ini sebetulnya pada bulan Maret 2022, tepatnya tanggal 27-28 mestinya mengadakan Drummer for Humanity 2022. Betul. Betul, Mas ya? Betul. Terus gimana penyelenggaranya, Mas? Jadi kemarin itu, jadi sebenarnya konsep ini sudah lama dari tahun 2020, Mas. Oh, konsepnya. Konsepnya. Sebelum pandemi Covid. Jauh Jauh sebelum COVID. sebelum Karena pandemi COVID masuk Indonesia bulan Maret tanggal 6. Bulan Maret 2020. 6 Maret 2020. Iya. Nah, saat itu saya posisinya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Oh, sini. Tanggal Masjid 5 Al-Akbar. Maret 5 Januari 2020. Saya melihat di medsos itu, di medsos kok banyak orang bertumbangan di Wuhan. Iya. Dalam hati saya itu bilang gini, ini akan menjadi pandemi global. Dan negaraku nggak siap. Negara kita belum siap. Feeling aja, Mas. Iya, feeling aja waktu itu ya. Tanggal 5 juga, Januari 2020, habis sholat maghrib, saya membuat email tuh, Mas. Ditujukan ke siapa emailnya, Mas? Itu saya blast ke luar negeri. Oh, di luar negeri. Tanpa ada PowerPoint, tanpa ada PDF, tanpa ada foto, tanpa ada video. Langsung aja gitu Langsung ada 2 paragraf. Paragraf pertama terdiri dari visi misi. Paragraf kedua terkait dengan kebutuhan, tapi tanpa ada angka. Saya blast ke luar negeri. Tanggal 10 Februari 2020, saya dihubungi oleh sahabat saya dari Doha, Qatar, Mas. Iya. Yang kebetulan pernah kenal dan ketemu pada saat saya di Moskow. Waktu 2018? Iya. Oh, Jadi dia ini ngeliatin saya dari awal sampai akhir. Wow. Iya, Terus dia tuker-tukeran handphone, dia ngubungi saya, Kunto emailmu sudah tak terima. Intinya, you harus melakukan kegiatan gila ini di rumah saya di Doha, Qatar. Saat itu. Di mana itu?
Di Doha. Oh, di luar. Awalnya di Doha konsep awal ini. Konsep awal dulu di luar ya malah Dulu ya. diterima di Doha Qatar. Saya Di tanya. Doha? Nah, dia bilang, Kunto, saya akan membayar Anda, saya sebut nominal nggak apa, 1,4 M. Waktu itu ya, tahun 2020 ya. 2020. Januari 10 2020. Februari, Mas. Oh, 10 Februari 2020. Jadi itu direspon 35 hari setelah saya ngirim email tanggal 5 Januari. Jadi beliau ini 35 hari setelah kirim email baru direspon soal direspon. itu. Saya nanya, Kak, apa alasan Anda kok tertarik? Dia bilang, kebanggaan tersendiri, rumah saya dipakai untuk misi kemanusiaan oleh drummer pemegang rekor dunia Guinness World Record dari Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat Anda di Moskow dulu, itu hal yang gila. Dengan mata ditutup, Mata ditutup. di Moskow saat itu. Yeah. Tapi setelah saya membaca email Anda ini jauh lebih gila. Dan yang ketiga, saya ingin mempromosikan negara saya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Oh, ya. Nah, singkat kata, dia menawarkan, aku akan membayar honor Anda itu sekian. Iya. Jadi nilai yang fantastis, Mas. Betul. Cuma kalau saya pribadi saat itu bukan ngeliat dari angkanya. Saya ngeliat di belakangnya ini ada apa. Iya. Ada isaroh, ada yang tersirat, ada yang tersurat. Pasti ada maksud. Betul. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu di belakangnya terus kemudian bisa mau membayar segitunya, Mas. Terlepas sebenarnya dia juga nggak tahu, Mas. Dia sendiri juga nggak tahu malah. Nah, terus Dan itu baru terkupas. Dan itu saya posting di Instagram saya. Kenapa kok harus 19 jam? Mas Kunto, mohon maaf ini Mas Kunto. Iya. Ada rencana 19 jam perjalanan. Ya. Dari Surabaya, Mas ya. Surabaya, Solo, Semarang. Tapi kan kemudian ada rencana berangkat dari Malang itu, Mas. Gimana kronologisnya, Mas? Jadi awalnya kegiatan ini pengembangan dari rencana di Qatar dulu yang akhirnya saya tolak, Mas, karena saat itu 2020 itu penerbangan tidak ada. Penerbangan tidak ada di Qatar. Saat itu ya. Nah, Jadi, karena awal-awal pandemi Covid ya. Ya 2020. Jadi memang rencananya kegiatan ini mau diadakan di Qatar. Ngederam 19 jam, mata ditutup, telinga disempel, mulut dilakban. Saya pakai baju APD dan dibungkus plastik berukuran 6x6 berbentuk kubus. Jadi itu ternyata benar-benar terjadi. Itu rencana di Qatar dulu ya? Ya. Dan itu terjadi beneran. Terjadi beneran ya? 5 Januari 2020 saya kirim konsep gagasan itu. Dan diterima oleh teman saya dari Qatar tanggal 10 Februari 2020. Dan itu benar-benar terjadi. Iya. Saya pakai Padahal baju waktu itu masih hanya di Wuhan ya, masih di Wuhan saja. karena saya pakai baju ABD saat itu ya emang simbol apa ya, saya nggak tahu kenapa saya kepikiran baju ABD ya. Jangankan Indonesia, Amerika saat itu kedodoran terkait ABD. Betul. Dan drum dibungkus plastik berbentuk kubus ukuran 6x6 itu sebagai simbol isolasi diri. Simbol isolasi. Dan itu nyatanya terjadi. Semua orang harus isolasi. Nah sampai akhirnya tawaran dari sahabat saya itu saya tolak di lebaran kurang 10 hari tahun 2020, Mas. Saya tolak, kenapa? Ini bukan masalah. Dia sempat nanya, Kunto apakah tawaran dari saya terkait nominalnya kurang? Bukan. Di negara saya, jangan ke penerbangan luar negeri. Domestik tidak ada. Tidak ada, betul. 2020. Akhirnya, padahal saat itu namanya Ahmed Thorik, itu sudah menyiapkan semuanya, Mas. Dia sudah video call, drumnya sudah setting, disiapkan semua, disiapkan semuanya. Dan ternyata emang Allah belum berkehendak ini itu. Dan gagasan itu saya lempar ke Indonesia. Nah, falsafah. Ya, saya bicara falsafah. Ini kan sudah dilempar ke Indonesia nih. Falsafah tetap mengambil angka 19 jam tadi itu gimana? Itu saya ambilkan dari Al-Quran, Mas. Dari Al-Quran, Mas ya? Dari satu itu dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kan surat pertama. Surat pertama. Yang terdiri dari 7 ayat, 4 ayat pertama belum minallah, 3 ayat terakhir belum minanas. Belum minanas, ya. Dan 9 itu saya ambilkan dari surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Gitu ya? Ya, 9. Karena belum ada pemimpin negara muslim di seluruh dunia yang menyuruhkan taubat nasuha secara global terkait dengan pandemi dan pandemi COVID. bencana alam. Bencana alam ya. Terus bencana alam juga. Karena ada pandemi COVID juga. Bencana alam itu sepertinya berbarengan. Beriringan ya terus. Dan itu 19 itu adalah surat Maryam. 19, surat ke-19. Ya, surat 19 itu adalah surat Maryam. Kaf ha ya ain shad.
Dzikru rahmatika rabbika abdahu Zakaria. Begitu kalau tidak keliru ya. Dzikru rahmati rabbika Ini kalau abdahu dikupas Zakaria. dalam banget. Betul. Dalam banget, Mas. Kenapa kok ada angka 19 di situ? Iya, iya, iya. Jadi memang meskipun kita bermain drummer, Mas Kunto bermain drummer, tapi di situ falsafah yang diambil tetap falsafah Al-Quran. Genderang zikir mengetuk pintu ilahi. Genderang, Zikir zikir, mengetuk pintu ilahi. mengetuk pintu ilahi. Jadi, untuk permohonan iya. dan taubat. Taubat manusia. Ya, bisa dibilang alat pukul apapun, Ya, jika diisi dengan zikirullah, energi itu akan positif. energi akan terus positif dan Dan itu energi bisa akan menjadi terus bisa sebuah berjalan. energi ruqyah. Ya, untuk ruqyah diri mungkin ya. Dan ruqyah alam, ruqyah global. Alam, global. Ruqyah global ya. Ya mungkin Jadi secara bukan tidak hanya- langsung. Sementara ini kan di ruqyah kan kadang-kadang personalnya, tapi ini kan global, ini internasionalnya harus di ruqyah. Karena orang ngelihat melalui streaming, dia akan merasakan energi zikir. Ya, energi juga di situ. Pasti akan merasakan. Dan itu akan masuk ke pori-pori, sel-sel, mendorong sel-sel yang apa itu mungkin energi-energi negatif. Bisa Karena jadi saya melihat fenomena COVID ini juga, ini antara event drum saya yang Drum for Humanity dengan COVID ini sangat kental. sangat kental ya. Sangat kental. Sehingga gagasan dan inisiasi untuk 27-28 Maret mestinya ya, itu memang sengaja diberi tema utamanya adalah Drum for Humanity, Drum for Humanity. International Donation Online dengan subtitle Jagat Wilwatikta Menduniakan Indonesia. Jagat Wilwatikta Menduniakan Indonesia. Indonesia. Jagat itu adalah bumi, Iya. Wilwatikta itu adalah nama Sansekerta dari Majapahit, Majapahit, ya. menduniakan Indonesia. Iya, Dan memang faktanya Majapahit bukan pendiri Nusantara, Betul. pemersatu Nusantara. Yes. Iya, iya. Dan Raja Majapahit itu adalah Pangeran Galuh yang terbuang. Makanya kerajaan Galuh di Jawa Barat, ujung Galuh di Surabaya. Iya, 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 iya. Sepakat? Jungkal di Surabaya, ya. Oke, oke, oke. Sambil minum kopi, Mas, biar nggak terlalu Kenceng, sepaneng mikirin ini. Jadi awalnya itu Mas, memang digelarnya itu tanggal 27-28 Maret. Startnya dari Joko Dorok Taman Apsari, keluar Bambu Runcing, Darmo, Ahmad Yani masuk tol Waru menuju Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta, Bogor lewat tol. Live streaming. Betul, live streaming. Betul. Iya, iya, iya. Dan di selama perjalanan itu Matanya ditutup, telinga disembel, mulutku dilakban. apa, Mas, falsafahnya? Atau memang Mas Kunto dalam rangka Kalau dari saya pribadi, Hah? ya, Iya. butanya kebenaran Islam dan Al-Quran. Butanya kebenaran Islam dan Al-Quran. Orang tidak buta, Mas. Karena harus ditutup tadi ya sebagai salah satu simbolik tadi. Orang tidak mau mendengar kebenaran Islam dan Al-Quran. Iya. Dan orang tidak mau, jarang menyuarakan tentang kebenaran Islam dan Al-Quran. Itu kalau saya pribadi ya. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke arah itu fundamentalnya. Tapi itu kan bisa dikaitkan dengan banyak aspek, tergantung setiap individu menerima dari Ya, mana. tergantung bagaimana kita menyalurkan aspirasi itu lewat keahlian kita masing-masing tentunya, Mas ya. Bisa terkait dengan kemanusiaan, budaya Ya, kemanusiaan, kemanusiaan, budaya ya. demokrasi, apapun. Demokrasi apapun bisa terjadi di situ karena Mas Kunto ini pada sisi urusan apa namanya sebagai drummer ya, Musisi. sebagai musisi tentunya menyalurkan semua aspek aspek apa Al-Qur'an, ada aspek akidah di dalamnya. Mungkin syiar. Syiar dalamnya itu lewat drummer. Betul. Tapi bagi anak-anak muda sekarang, Mas ya. Jadi kan kita ini kan termasuk muda, Mas. Jangan panggil Pak. Iya, gak enak. Tetap panggil Mas. Iya. Jadi Mas Sam. Mas Diwolak-walik tetap Mas Sam. Kun jadilah. Mas Kun. Kun Kun jadilah. jadilah. Kalau tambah Fayakun, gak jadilah. Panggilannya tetap Mas Kun jadilah. Jadilah. Mas, bagi pemula, bagi teman-teman musisi yang baru-baru ini yang katakanlah bahasa saya tadi masih muda-muda ya. Kira-kira sarannya Mas Kunto gimana, Mas? Iya. Karena mohon maaf. Tadi kalau Mas Kunto ini tetap semuanya berdasarkan falsafah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa namanya ajaran-ajaran dan akidah-akidah Islam. Saran untuk teman-teman muda hari ini kira-kira seperti apa, Mas? Jadi gini,
sebelum masuk ke ranah situ nih, saya mau memperjelas bahwasannya event kemanusiaan Drum for Humanity ini ditunda di minggu ketiga, insya Allah minggu ketiga Oh bulan Syawal. iya, ditunda Mas ya. Ya. Bukan gagal loh ya, ditunda. Ditunda, Yang insya Allah mestinya di tanggal minggu 27, 28 Maret, kemarin ditunda ke minggu ketiga di bulan Syawal. insya Allah di minggu ketiga bulan Syawal dengan perubahan rute mas. Perubahan rute. Yang awal dari Surabaya, Solo, Semarang, Jakarta, Bogor, ini saya rubah dari Kota Malang, Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, dan finishnya di Tugu Monas, Jakarta. Tugu Monas Jakarta. Filosofinya saya ambil adalah dulu kekuasaan itu berawal untuk tanah Jawa ya, Iya. berawal dari Singosari. Singosari. Ada Ganaro, ada Geredes, sampai ada Apa pilihan Kertanegara ya, yang punya Kertanegara, menantu ya. Dyah Wijaya Kertaneraja Jayawardana ini menjadi bendahara Majapahit dan segala macam, dan saat ini kekuasaan itu ada di Jakarta. Ditambah selain itu saya pertama kali rekor dunia di Jakarta tahun 2004 dan 2012 ya. saya pernah rekor dunia di Kota Malang. Di Kota Malang 2012. Jadi pengen saya kawinkan gitu. Oh, ada kombinasi sebagai sejarah memecah rekor dunia. Dan itu sebagai napak tilas juga mas. Orang harus merimen mengingat sejarah peradaban Nusantara tidak pernah lepas dari jalur yang saya lewatin. Iya, iya, iya. Ya kan? Surabaya, Singosari Ya. dengan adanya Kota Malang dengan Singosari. Yang Singosarinya. 200 tahun kemudian ada Bumi Ampel. Bumi Ampel, ya. 200 tahun kemudian. 200 tahun kemudian. Ya kan? Dan itu ada Jombang, ada Medang, Madiun juga Medang. Iya, iya. Banyak Medang. Solo itu Mataraman. Mataram. Mataram. Termasuk Jogja. Kemudian Solo ke Semarang itu Semarang. Masih satu wilayah jalurnya dari Raden Said, Raden Kalijogo, Said, iya. Syekh Siti Jenar, Syekh Syekh Subagir di situ ya, juga, Syekh Subagir juga di situ. ya kan? Iya, iya. Sunan Ngudung di situ juga, Iya, iya. mbahnya Kalijogo. Dari Semarang ke Cirebon itu ada jalurnya dari Sunan Gunung Jati yang notabene cucu dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Cirebon Jakarta itu wilayah Prabu Siliwangi. Iya, iya, iya. Dan itu tidak pernah lepas mas. Memang Cirebon atau Kasepuan itu ada benang merah yang sangat kuat. Garis darah itu dari Mataram dan Demak. Iya, iya, iya. Kasepuan Cirebon. Jadi ini nampak jelas sejarah peradaban di era tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Iya, Jadi iya, iya. 1100 sampai dengan 1500 Masehi. 1500 Masehi. Karena Singosari tahun 1100-an. Iya, 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 Singosarinya ya. Ya. Majapahit 1200. Wah, luar biasa. Kenapa kok masih ini, Mas? Tadi masih di Surabaya. Jadi Malang, rute kan Malang, Surabaya, Surabaya masih Karena mampir Surabaya Taman di Sari. situ juga ada Singosari peradaban terakhir. Iya. Jadi Joko Dolok ini adalah peradaban dari Joko Dolok Surabaya ya. ya. Itu lebih tua dari Surabaya. Lebih tua dari Karena itu Surabaya. adalah Kertanegara. Kertanegara. Dan Joko Dolok itu adalah Kertanegara atau Singosari terakhir sebelum Lulu Lantak di tangan Jayakatwang. Masya Allah. Luar biasa Dulur Mas Sam. Rangkaian drummer, rangkaian sejarah yang luar biasa sekali. Ini tadi yang masih belum dijawab Mas. Apa itu? Untuk musisi-musisi muda Ya. sekarang Mas. Karena kita punya harapan besar bahwa musisi muda di Surabaya sebisa mungkin nanti kita bisa bersatu padu Ya. melakukan aktivitas tentang musisi yang mungkin tadi usulannya Mas Kunto ke saya di luar rekaman ini. Iya, Bagaimana iya, kita terus berkumpul. Jadi gini mas, beberapa minggu yang lalu, tapi masih koridor bulan Ramadan, saya sempat berkirim pesan ke Bupati Jember, Mas Hendi, Iya. ke Bupati Ponorogo, Mas Giri Canjoko, yang kebetulan rumahnya di Karah juga, Iya, iya, iya. Tetangga. Togo Dewi. Terus Bupati Kediri, Mas Dito, Iya. Bupati Tuban, Mas Lindra, Mas Rendra. Bupati Kendal, Mas Diko, Iya. dan Bupati Indramayu itu Bu Nani, anaknya Pak Dai waktu yang memang tidak spesifik, cuma saya di situ ingin merangsang beliau-beliau ini agar tergugah, mengkolaborasikan antara seni budaya, olahraga, sosial dan kemanusiaan itu gak gampang, Betul, betul. tapi itu bisa dilakukan dalam sebuah kegiatan. Iya, iya. Dan itu bisa mendongkrak daerah tersebut ke level nasional. Iya. Nah, khusus untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Sidoarjo,
di mana saya juga tinggal di Surabaya, Mas, warga Iya, Surabaya iya. selama 12 tahun ya. 12 tahun di Surabaya. Bisa dibilang apa ya? Sebenarnya perhatian dari perhatian untuk Pemerintah. seni ya. Untuk Untuk seni. seniman maupun budayawan ini kalau menurut saya masih tebang pilih. Masih Bang pilih. Lo golongan siapa? Itu pertama. Terus yang kedua masih Saya ndak ikut-ikut. berkutat dalam hal ini termasuk kritis juga. Iya, iya. Iya kan? Ndak. Ini kan terkait dengan masukan untuk pemerintah lah ya. Iya, untuk pemerintah daerah terutama. Jadi masih ikut, lo golongan siapa? Lo masalah lo dengan siapa? Terus apa untungnya buat gue? Banyak gitu. Kondisi kepentingannya ya. Kondisi kepentingan. Padahal di sini kalau sama kita berbicara lebih universal, jangan salah. Satu orang seniman itu bisa melahirkan atau bisa meng-hire atau merekrut Iya. puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang, Mas. Contoh, satu orang musisi, taruhlah pemain bass, dia punya pacar, punya keluarga, Iya pasti. dia punya handphone, Betul. dan itu adalah broadcast. Selama ini di Indonesia, yang namanya broadcast itu hanya dikenal namanya TV, Mas. Betul. Padahal kalau di luar negeri, bukan saya mendewakan luar negeri itu tidak. Iya. Tapi setiap saya pulang dari Jadi luar salah negeri, satu ya, second acuan. opinion lah ya, acuan. Jadi ini yang belum tersentuh. Anak-anak muda yang punya potensi ataupun yang mampu belum. Ini kadang-kadang nggak punya wadah. Makanya tempat-tempat yang untuk berkesenian atau berkebudayaan, ya formalitas jatuhnya. Iya. Nah, makanya harapan saya nih, penjenengan Mas Sam, Iya. itu kedepannya itu apa ya, istilahnya bisa merangkul orang-orang yang mungkin, maaf ya, Iya. selama ini teman-teman itu lebih ke arah ngejar finansial. Iya, iya. Padahal finansial itu bukan segalanya, Mas. Bukan segalanya. Bukan segalanya. Rahmat Allah itu tidak hanya sekedar uang. Iya. Rahmat Allah itu tidak hanya sekedar uang. Bisa akses, bisa fasilitas. Iya. Dan ini yang menurut saya teman-teman musisi ini ya masih liar, Mas. Liar tanda kutip ya. Iya, iya. Mengamen. Jatuhnya apa? Kepentingannya ya sekarang sekali main mereka dibayar berapa? Habis untuk rokok, makan, Iya. di jalan selesai. Iya. Ada satu hal yang mungkin harus ada wadah, Mas. Yang sekiranya itu musisi-musisi atau seniman-seniman muda ini bisa mengeksplorasi. Iya. Jangan salah, mungkin tempat ini ukuran 6x6. Apakah di sini tidak bisa melakukan sesuatu yang dunia melihat? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan Mas. Dalam waktu Tergantung dekat. apa niatnya. Iya. Nawaitunya dunia apa akhirat? Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, nawaitunya apa? Popularitas? Atau wis pasrah marang Gusti Allah? Iya, iya. Nyuwun ridhone? Setidaknya kalau bagi saya masih bisa berbagi dalam sisi apapun. Sekecil apapun yang kita bisa berikan kepada generasi muda, terutama musisi-musisi kita, saudara-saudara kita, dulur-dulur kita. Itu bisa mengapresiasikan keahliannya, hobinya, menyampaikan ya. Urusan rezeki itu menurut saya Mas, hanya menyitir Al-Quran saja, min haitsu la yahtasib, Mas. Dari manapun datangnya, kadang-kadang tidak sengaja. Ya namanya kita qadarullah. Ya, nah jadi dulur Mas Sam, kita masih punya banyak waktu dan kesempatan untuk berbincang lagi dengan Mas Kunto. Nanti harapan saya Mas, sebelum Mas Kunto melaksanakan kegiatan 19 jam ngedrum, kita masih bisa berbincang-bincang lagi tentang persiapan dan kesiapan acara, mulai dari tempat sampai perjalanan dan lain sebagainya, sebagai bentuk finishing. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih Mas Kunto Sami-sami. telah mengunjungi gubuk saya. Ini istana atap langit. Terima kasih dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan ada berkah ya, ada berkah bagi saya, berkah kemanusiaan, berkah persaudaraan, berkah keseduluran dan lain sebagainya, dan tentunya saya tetap terbuka untuk siapapun, dulur-dulur Mas Sam, Surabaya, Sidoarjo dan lain sebagainya,
untuk kita terus bisa menggali khazanah keilmuan Nusantara yang sangat banyak sekali yang butuh kita gali. Sepakat. Begitu Mas ya. Insya Allah. Terima kasih. Kita akan berjumpa pada segmentasi atau episode berikutnya dengan Mas Kunto Hartono sebagai drummer internasional, drummer dunia yang sempat memecahkan angan dan pikiran orang ngedrum 145 jam. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Nggak bayangkan. Dan ini sebuah kuota ya, tulisannya kuota. Kuota, Ya, kuota. iya, sebagai Quote ya. Sering saya sampaikan di medsos. Bahwasannya Republik ini membutuhkan orang gila untuk mewaraskan orang waras. Sampai watu ya. Sampai waktu. Butuh apa Mas? Butuh diulang lagi Mas, diulang. Republik ini membutuhkan orang gila untuk mewaraskan orang waras. Orang waras. Republik ini butuh orang gila untuk mewaraskan orang waras. Itu menurut Mas Kunto. Sepakat. Terima kasih dulur Masam, tetap semangat, diwolak-walik tetap Masam.